Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Salsabila dengan NIM 028 dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu anggaran penjualan. Baik, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu yaitu merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas yang lain, dan pada umumnya anggaran penjualan ini disusun terlebih dahulu yang paling utama dari anggaran-anggaran lainnya, bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini akan diperoleh apabila perusahaan menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya. Baik, dalam anggaran penjualan terdapat juga komponen-komponen pokok konsep anggaran penjualan. Yang pertama ada dasar-dasar penyusunan anggaran, yaitu meliputi menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, dan menyusun forecast penjualan. Untuk yang kedua yaitu menyusun anggaran penjualan, meliputi anggaran promosi dan advertensi, anggaran biaya-biaya penjualan, serta rencana pemasaran. Untuk komponen-komponen tersebut digunakan sebagai pegangan pokok dalam penyusunan anggaran penjualan. Anggaran penjualan disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan, jadi bukannya tanpa pertimbangan sama sekali, namun harus dipertimbangkan dari cara pendekatannya. Masing-masing pendekatan ini mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda, sehingga perlu dipertimbangkan cara pendekatan mana yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Adapun yang perlu dipertimbangkan dari beberapa faktor seperti yaitu karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan, yaitu seperti luas pasar yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Kemudian keadaan persaingan, yaitu seperti persaingan monopoli, persaingan bebas, persaingan monopolistis. Kemudian kemampuan pasar untuk menyerap barang, dan yang terakhir ada sifat konsumen, yaitu seperti dilihat dari konsumen akhir dan konsumen industri. Untuk yang kedua yaitu kemampuan finansial, perusahaan dapat dilihat dari kemampuan membiayai penelitian pasar yang dilakukan, kemudian kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan atau modal kerja, kemudian kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target penjualan. Untuk yang ketiga yaitu keadaan personal lihat. Perusahaan dapat dilihat dari jumlah tenaga kerjanya yang tersedia cukup, kurang, atau berlebihan. Dilihat dari tenaga yang tersedia ini mampu untuk melakukan tugas-tugasnya agar dapat mencapai target yang ditentukan. Untuk yang keempat yaitu dimensi waktu. Dalam membuat rencana perlu waktu yang cukup untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Jika rencana disusun terlalu awal, kemungkinan terjadi perubahan. Untuk yang selanjutnya yaitu politik harga dalam anggaran penjualan. Untuk masalah penetapan harga jual per unit produk ini menjadi masalah yang utama dalam penyusunan anggaran penjualan. Terdapat saling ketergantungan antara kuantitas volume penjualan yang diharapkan dengan tingkat harga yang direncanakan. Karena itu manajemen harus memperhatikan masalah kebijakan penetapan harga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Erika Octavia, izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Politik harga dalam anggaran penjualan ada dua hal yang berhubungan dengan masalah penentuan harga. Yang pertama yaitu estimasi terhadap kurva permintaan, yaitu bahwa perubahan tingkat harga akan mengakibatkan perubahan tingkat permintaan juga. Yang selanjutnya yaitu ada kurva biaya per unit, yaitu makin tinggi volume produksi maka makin besar juga biaya yang akan ditanggung. Baik, yang selanjutnya ada langkah dalam menyusun rencana penjualan. Yang pertama, ada penentuan dasar anggaran, meliputi penentuan revenue variabel, tujuan umum, penentuan strategi pemasaran. Yang kedua, ada penyusunan rencana penjualan, meliputi analisa ekonomi,
melakukan analisa industri, melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu, analisa penentuan penjualan yang akan datang, menyusun forecast penjualan, menentukan jumlah penjualan, menghitung laba rugi, mengomunikasikan rencana penjualan. Baik, yang selanjutnya ada forecasting. Forecasting adalah proyek teknis daripada permintaan langganan potensial untuk waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan spekulatif, yaitu perusahaan tidak menghitung resiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian. Yang kedua ada pendekatan calculated risk, yaitu perusahaan melakukan estimasi terhadap suatu resiko ketidakpastian. Sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan. Adapun kesulitan bagi manajer untuk mengambil keputusan dari salah satu dari dua kebijaksanaan tadi, yaitu dengan menaikkan tingkat harga per unit produk tetapi volume penjualan dalam unit menurun, atau menurunkan tingkat harga per unit produk tetapi volume penjualan akan meningkat. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam forecast penjualan. Forecasting adalah salah satu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa mendatang. Pengukuran tersebut dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara sistematis, teknik-teknik forecast dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada forecast berdasarkan pendapat atau judgment method. Biasanya digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Sumber-sumber pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah yang pertama, pendapatan salesman. Para salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah mereka masing-masing. Lalu yang kedua ada pendapat sales manager. Perkiraan yang dikemukakan oleh para salesman perlu diperbandingkan dengan perkiraan yang dibuat oleh kepala bagian penjualan. Lalu yang ketiga, pendapat para ahli. Perusahaan menganggap perlu untuk meminta pertimbangan kepada orang yang dianggap ahli atau konsultan. Lalu yang keempat, survei konsumen. Apabila ketiga pendapat di atas masih kurang dipertanggungjawabkan, maka diadakan penelitian langsung terhadap konsumen. Kedua, forecast berdasarkan perhitungan statistik. Pada metode statistik ini, unsur subjektivitas ditekan sedikit mungkin. Perhitungan lebih didasarkan pada data objektif, baik yang bersifat mikro maupun makro. Nah, yang pertama ini ada analisa tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang. Penerapan garis tren dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, secara bebas. Suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Lalu yang ketiga ada metode setengah rata-rata, boleh digunakan perhitungan-perhitungan. Unsur subjektivitas sudah dihilangkan. Yang terakhir ada secara matematis. Ada dua teknik dalam metode matematis ini yang umum digunakan untuk menggambarkan garis tren, yaitu yang pertama ada metode moment dan metode least square. Lalu yang kedua ini ada analisa korelasi. Apa sih analisa korelasi itu? Yaitu untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Nah, yang terakhir ini ada forecast dengan metode khusus. Analisa industri salah satu cara untuk membuat forecast dengan metode khusus. Metode ini dicoba untuk dihubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya. Lalu yang kedua, analisa produk line digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Nah, yang terakhir ini ada analisa penggunaan akhir digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang-barang yang tidak langsung dapat dikonsumsi. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.